Semua tahu bahwa Arab Saudi saat ini sedang mengalami ledakan konstruksi. Dan tentu saja Arab Saudi tetaplah Arab Saudi. Mereka sedang membangun taman kota terbesar di dunia, yaitu Taman Raja Salman di Riyadh. Tidak puas hanya dengan taman kota terbesar di dunia, mereka juga membangun terowongan terpanjang di Timur Tengah yang membentang di bawah taman tersebut. Kita akan melihat taman ini dari konstruksi, desain hingga fasilitas dan atraksi mutakhir yang akan dihadirkannya. Kita juga akan melihat lebih dalam terowongan tersebut dan akhirnya akan menilai apakah Taman Raja Salman ini benar-benar bisa mengklaim sebagai taman kota terbesar di dunia? Konstruksi Taman Raja Salman dimulai dengan harapan tinggi dengan tujuan yang ambisius. Pada upacara peletakan batu pertama pada tanggal 14 Maret 2019, Gubernur Riyadh, Pangeran Faisal bin Bandar, menyoroti desain taman tersebut. Dia menyatakan bahwa arsitek telah dengan terampil merancang taman dengan lembah kecil, dengan formasi batuan yang menyerupai wilayah Najd, sehingga memberikan keindahan alam dan keunikan dari taman-taman di kota ini. Konstruksi dimulai dengan nilai kontrak lebih dari 1 miliar dolar atau setara 16 triliun rupiah yang diberikan oleh Yayasan Taman Raja Salman dengan menekankan skala dan komitmen finansial terhadap transformasi hijau ini. Proyek-proyek terkait pengembangan Riyadh, termasuk taman ini, didukung oleh dana pemerintah sebesar 23 miliar dolar atau setara 374 triliun rupiah bersama dengan tambahan 15 miliar dolar dari pengembangan sektor swasta. Taman ini diharapkan akan dibuka pada tahun 2024 ini dan akan membentang lebih dari 16,7 km persegi di lahan bekas bandara di Riyadh. Arab Saudi mengklaim Taman Raja Salman sebagai taman kota terbesar di dunia. Dengan pengembangan Taman Raja Salman yang erat, kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan memainkan peran penting dalam zona hijau Arab Saudi. Proyek nasional ambisius ini bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon dengan menanam jutaan pohon, meningkatkan porsi energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi manajemen air di seluruh kerajaan. Dengan mengintegrasikan spesies tanaman asli dan menciptakan habitat yang beragam, taman ini akan mendukung berbagai fauna dan flora, berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati lokal. Selain itu, infrastruktur hijau taman dan fitur desain berkelanjutan diharapkan memainkan peran penting dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Cetak biru visioner untuk Taman Raja Salman diwujudkan melalui keahlian kolaboratif arsitek Omrania dan Henning Larsen, dua firma yang terkenal karena komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan desain perkotaan inovatif. Kemitraan ini telah meletakkan dasar untuk taman yang revolusioner dan pendekatannya terhadap kehidupan perkotaan dan tanggung jawab lingkungan. Pusat dari keajaiban arsitektur taman ini adalah Urban Loop, yaitu jalan-jalan yang melingkar sepanjang 7,2 km yang menggabungkan transportasi modern dan berkelanjutan di dalam taman. Dirancang untuk berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum otonom, jalanan ini menawarkan perjalanan tanpa mobil yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan konektivitas. Bertindak sebagai tulang punggung taman, loop ini menghubungkan atraksi dan fasilitas, memastikan bahwa perjalanan melalui Taman Raja Salman sama dengan tujuan yang dituju. Taman Raja Salman terdiri dari berbagai bagian yang bertujuan menyediakan beragam opsi olahraga, budaya, seni, dan rekreasi bagi penduduk dan pengunjung Riyadh. Mari kita lihat lebih dekat bagian-bagian khusus ini dengan pertama-tama elemen lingkungan. Dengan lebih dari 9,3 juta meter persegi hamparan hijau subur, taman ini adalah bukti komitmen kota terhadap pengelolaan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Di jantung revolusi hijau ini adalah dedikasi taman terhadap taman bergaya Islam, taman vertikal, dan taman labirin unik, masing-masing dirancang dengan cermat, tidak hanya untuk daya tarik estetika, tetapi juga untuk peran mereka dalam mempromosikan keanekaragaman hayati dan kesadaran lingkungan di kalangan pengunjung. Taman-taman ini yang mencakup 400.000 meter persegi berfungsi sebagai tempat peristirahatan yang tenang dari hiruk-pikuk perkotaan, menawarkan ruang untuk refleksi, relaksasi, dan koneksi dengan alam.
Area lembah seluas lebih dari 800.000 meter persegi merupakan pusat desain taman ini, menampilkan elemen air yang dipadukan dengan seni yang mencerminkan langit dan mendinginkan udara, menciptakan iklim mikro yang menyegarkan dan menggairahkan. Integral dari visi Taman Raja Salman adalah inisiatif ambisius untuk menanam 1 juta pohon. Kanopi hijau ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas udara, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam memerangi perubahan iklim, menjadikan Riyadh sebagai model transformasi ekologi perkotaan. Di jantung Taman Raja Salman, Kompleks Seni Kerajaan muncul sebagai pusat keindahan seni dan budaya. Kompleks ini membentang di area seluas 4.000 meter persegi dan terdiri dari berbagai bangunan. Di garis depan adalah Teater Nasional, dengan kapasitas tempat duduk 2.500. Ini bukan hanya struktur, tetapi juga ruang untuk pertunjukan, menghidupkan cerita, menghubungkan seniman dan penonton dari panggung lokal dan internasional. Mengelilingi teater, ada 5 museum berbeda, masing-masing menawarkan pintu gerbang ke dunia yang berbeda, dari ekspresi seni kontemporer yang rumit hingga bisikan sejarah yang abadi. Ruang-ruang ini diciptakan untuk memicu rasa kagum, rasa ingin tahu, dan refleksi. Teater terbuka menambahkan dimensi lain, menggabungkan keindahan alam dengan pertunjukan budaya yang mampu menampung 8.000 penonton. Ini adalah tempat di mana seni bertemu langit, menekankan komitmen taman terhadap pengalaman seni yang dapat diakses dan komunal, mendukung generasi kreatif berikutnya. Kompleks ini mencakup akademi seni dan pusat pendidikan untuk anak-anak. Ini adalah ruang di mana imajinasi dipupuk, menyoroti peran kompleks dalam mengembangkan bakat masa depan dan menumbuhkan apresiasi seumur hidup terhadap seni. Pusat budaya ini menampilkan 7 museum unik yang mencakup penerbangan, astronomi, ilmu ruang angkasa, tumbuhan, realitas virtual, dan arsitektur. Tersebar di area seluas 40.000 meter persegi, plaza ini menyelenggarakan berbagai acara, sehingga pengunjung dapat menjelajahi karya seni yang memukau dan landmark di seluruh area ini. Di pusat atraksi taman ini terletak lapangan golf kerajaan, hamparan hijau yang luas dan terawat dengan sempurna yang menyambut pegolf dari segala kemampuan. Di samping lapangan golf adalah kompleks olahraga modern yang ramai dengan aktivitas dan dilengkapi fasilitas untuk berbagai olahraga, dari lapangan tenis hingga ring basket. Kompleks ini melayani baik amatir maupun atlet berpengalaman, menawarkan ruang untuk kompetisi, peningkatan keterampilan, atau sekadar menikmati permainan. Pindah ke pavilion pengunjung, pusat ramah yang membimbing pengunjung ke jantung oasis perkotaan ini, lebih dari sekadar pintu masuk, pavilion ini bertindak sebagai titik awal untuk petualangan taman. Dirancang dengan mempertimbangkan pengunjung, pavilion ini menawarkan informasi tentang tata letak taman, atraksi, dan acara. Ini adalah tempat di mana perjalanan Anda dimulai, dengan tampilan interaktif dan staf siap membantu merencanakan petualangan pribadi Anda. Apakah Anda lebih suka momen tenang di taman, atau kegiatan aktif di area olahraga? Pavilion memastikan setiap kunjungan disesuaikan dengan preferensi Anda. Tidak seperti kebanyakan taman kota dalam kota lain, Taman Raja Salman akan menawarkan rumah-rumah yang terletak di tengah-tengah kehijauan, tempat-tempat budaya, dan aktivitas rekreasi. Hunian ini memprioritaskan keberlanjutan dan komunitas, menggabungkan kenyamanan perkotaan dengan ketenangan alami. Di sebelah area hunian, berbagai hotel melayani berbagai preferensi, dari penginapan mewah hingga akomodasi ramah keluarga. Pengunjung dapat memperpanjang pengalaman mereka, tenggelam dalam penawaran taman, menarik baik penduduk lokal maupun turis internasional. Taman Raja Salman juga akan menyediakan fasilitas umum penting seperti masjid, kantor polisi, pusat kesehatan, dan pusat pendidikan, memastikan kesejahteraan dan aksesibilitas komunitas. Selain itu, taman ini akan menampilkan perpustakaan umum yang luas dengan lebih dari 500 buku dengan fokus pada seni dan budaya, memperkaya pengalaman intelektual pengunjung. Terowongan Abu Bakar Al-Siddiq, yang merupakan proyek infrastruktur pertama yang selesai sejak proyek Taman Raja Salman dimulai, membentang di bawah taman untuk menjaga taman bebas dari lalu lintas. Membentang sepanjang 2.400 meter,
Terowongan ini sekarang menjadi yang terpanjang di Timur Tengah. Dibuka untuk umum pada 29 Februari 2024. Terowongan ini memiliki 3 jalur di setiap arah, serta jalur darurat yang dilengkapi dengan sistem manajemen dan keselamatan lalu lintas mutakhir. Fitur-fitur ini termasuk layanan darurat dan rute evakuasi, memastikan keselamatan dan kenyamanan para komuter yang melewati terowongan. Jadi, apakah ini benar-benar taman kota terbesar di dunia? Saudi mengklaim bahwa dengan luas 16,7 km persegi, taman ini akan menjadi taman kota terbesar di dunia.